Halo, selamat malam teman-teman. Semoga teman-teman ada dalam keadaan sehat ya. Em, saya sudah lama tidak buat konten ya karena sibuk dan lain-lain sebagainya. Malam ini karena saya dan teman-teman akan melakukan satu kegiatan, akhirnya saya meluangkan waktu untuk membuat satu video ya, video singkat sih sebenarnya. Membuat satu video singkat. Um, Video ini akan membahas tentang bagaimana cara melakukan backup konfigurasi pada router mikrotik. Nah, sebenarnya sudah banyak banyak banget ya tutorial di internet, baik itu dalam bentuk artikel ataupun dalam bentuk video. Tapi ya nggak apa-apa, saya pengen aja buat sendiri gitu. Nah, berbicara masalah backup konfigurasi pada router mikrotik, ini tidak kita spesifikasikan, artinya kita tidak katakan bahwa bagaimana cara membackup konfigurasi untuk router RB1100 atau membackup konfigurasi RB951. Tidak kita buat spesifikasi seperti itu. Kenapa? Karena pada prinsipnya teman-teman, untuk melakukan backup konfigurasi pada semua jenis router mikrotik itu prinsipnya sama. Sama halnya dengan ketika kita melakukan manage terhadap sebuah router, apakah kita akan melakukan perubahan konfigurasi atau mungkin melakukan monitoring terhadap network yang ada, itu baik itu kita menggunakan router 951 atau router 1100 atau router yang jenis CCR router, itu kita tetap menggunakan satu tools yang sama, yaitu Winbox gitu loh. Jadi tidak ada perbedaan. Dia oke, secara tipe, secara seri mungkin dia boleh beda, tetapi bagaimana cara kita masuk dan melakukan manage terhadap router tersebut, semuanya sama. Nah, ini salah satu keunggulan daripada router mikrotik ini. Nah, oke teman-teman ya, itulah kenapa di awal saya tidak katakan bahwa kita akan belajar atau saya akan share tentang bagaimana melakukan backup konfigurasi untuk router A atau router B. Tidak. Oke teman-teman, ini saya anggap teman-teman sudah paham ya, apa itu Winbox, apa itu bagaimana cara kita masuk. Nah, ini Winbox, saya sudah punya Winbox, tipenya version 3.24. Nanti teman-teman bisa cek nih versi terbarunya berapa. Nah, kalau misalnya teman-teman bisa menemukan versi Winbox yang terbaru, mungkin 3.25 atau 3.26, ya bebas. Saya sarankan memang teman-teman harus menggunakan versi Winbox yang terbaru. Nah, terus kita akan coba masuk ya. Kita akan masuk menggunakan Winbox. Saya di sini saya menggunakan router saya yang di rumah. Router yang biasa saya gunakan untuk bekerja, untuk koneksi internet di rumah juga. Seperti itu ya. Ini IP-nya, ini saya masukin loginnya, usernya ya. Ini saya masukin passwordnya. Nah, nanti kan tentu IP di sini dengan user dan passwordnya tentu punya teman-teman beda ya, gitu. Nanti sesuaikan aja. Oke ya teman-temannya, setelah mengisi 3 parameter ini kita langsung klik connect. Oke, ini saya sudah masuk ke dalam routernya ya teman-teman ya. Nah, supaya tidak terlalu lama, tentu pertanyaan adalah bagaimana caranya kalau kita ingin melakukan backup konfigurasi. Nah, teman-teman, untuk memperoleh file yang berisi konfigurasi daripada router yang saat ini sedang jalan nih, ini sedang jalan nih, cara kita mendapatkan backup konfigurasi ini ada dua, dengan kita menggunakan tools backup ya. Di mikrotik ada namanya tools backup ya, dia melakukan backup, tapi nanti file yang keluar itu misalnya backupku.backup gitu, backupku.backup. Nah, file ini hanya akan bisa dibaca, hanya akan bisa dipecahkan oleh router mikrotik itu sendiri gitu. Jadi file itu nggak bisa kita buka, tidak bisa kita baca gitu. Kalaupun dia bisa terbuka, oke, saya sudah pernah coba file yang dengan ekstensi backup bisa dibuka menggunakan text editor. Kalau teman-teman
suka dengan dunia pemrograman pasti tidak asing dengan namanya text editor. Nah, text editor itu bisa membuka file backup, bisa, tetapi parameter-parameter yang ada di dalam file .backup itu tidak bisa terbaca. Saya sudah pernah coba. Nanti kalau misalnya teman-teman punya pengalaman pernah membuka dan bisa membacanya, mungkin teman-teman bisa berbagi kepada saya supaya akhirnya saya juga bisa menjadi tahu gitu ya. Supaya akhirnya saya juga bisa tahu. Nah, lalu itu yang cara yang pertama. Lalu cara yang kedua, bagaimana kita supaya bisa mendapatkan file konfigurasi secara utuh di dalam router ini. Nah, kita menggunakan fitur di dalam router ini juga namanya apa? Yang juga menghasilkan file yang sama, yaitu file backup konfigurasi, tetapi dengan ekstensi yang berbeda. Ekstensinya .rsc, itu ya, .rsc. Nah, .rsc ini itu ada beberapa jenis. Ketika kita mengexecute komennya, maka router Mikrotik ini ada beberapa cara ya. Kadang dia memberikan atau mengeluarkan konfigurasi yang ditambahkan. Nah, jadi kan begini teman-teman. Router ketika baru kita beli dan kita config, sebelum kita config itu kan ada fitur-fitur di dalam router itu sendiri yang sifatnya sudah default, yang sifatnya sudah standar gitu loh bawaan. Nah, saat kita mengexecute perintah untuk membackup konfigurasi, ada yang default konfigurasi itu tidak ikut kita ambil. Nah, ada juga ketika kita melakukan execute backup konfigurasi, ya kan, ada komen tertentu yang dimana baik itu konfigurasi default maupun konfigurasi tambahan itu semua akan ikut terprint. Nah, kita coba ya. Cara yang pertama adalah dengan kita membuka new terminal. Kita klik di sini, new terminal. Ini kita besarkan aja. Setelah kita ketik new terminal, kita ketikkan perintah begini, export compact. Oke, kita enter. Oke teman-teman, ini router baru saja melakukan print. Dia melakukan print untuk semua konfigurasi yang ada di router ini. Kalau teman-teman tadi perhatikan cukup panjang ya. Ada banyak sekali konfigurasi-konfigurasi yang ada di dalam router ini. Banyak sekali. Ini kita perintahnya ini, export compact. Nah, dengan perintah seperti ini, router ini hanya akan memprint konfigurasi-konfigurasi yang apa? Yang kita tambahkan. Artinya di sini kita tidak akan bisa melihat konfigurasi-konfigurasi default. Kita tidak bisa lihat di sini. Kita tidak bisa lihat, hanya ada konfigurasi-konfigurasi yang sifatnya apa? Sifatnya ditambahkan. Kalau teman-teman nanti teman-teman boleh coba ya, boleh coba di tempatnya teman-teman masing-masing. Ketika mengexecute komen itu, export compact, maka yang ke print itu adalah konfigurasi-konfigurasi yang kita tambahkan. Konfigurasi-konfigurasi yang sifatnya default itu tidak akan ikut terprint di sini. Tidak akan. Kalau teman-teman tidak percaya, silakan dicoba sendiri. Nah, tentu bagaimana caranya? Itu pertanyaan adalah gimana caranya supaya kita mengexecute komen backup konfigurasi tapi semuanya ikut terprint. Simple caranya. Kita tekan export print. Oh, sorry. Export saja. Ini kita ekspor. Nah, kalau teman-teman perhatikan dari baris perintah ini, konfigurasi yang terjadi di sini dengan kita mengetikkan perintah export saja dan export compact itu berbeda. Berbeda, kan? Itu berbeda. Kenapa berbeda? Iya. Kalau export compact, dia hanya akan memprint konfigurasi-konfigurasi yang kita tambahkan. Seperti yang saya sampaikan tadi. Kalau dengan perintah export seperti di atas,
seperti ini hanya akan memprint perintah-perintah. Kalau dengan perintah export, dia akan memprint default konfigurasi dan dan konfigurasi yang kita tambahkan. Jadi semuanya ikut terprint. Nah, jadi begitu teman-temannya, itu bedanya. Itu beda dua perintah ini, tetapi ya sama-sama nanti akan memunculkan konfigurasi-konfigurasi. Begitu teman-teman ya, konfigurasi. Nah, sekarang tentu ini masih di dalam bentuk tulisan ya, di terminal. Pertanyaannya adalah, apakah dengan seperti ini akhirnya konfigurasinya sudah terbackup? Jawabannya belum teman-teman. Kenapa belum? Ya, karena kita hanya mengexecute perintah print. Maka dia hanya akan memprint pada terminal ini. Nah, gimana caranya supaya apa yang sudah kita print ini, kita pengen semua file konfigurasi, semua konfigurasi baik itu sifatnya default maupun yang ditambahkan, itu akhirnya tersimpan di dalam sebuah file. Nah, caranya adalah dengan kita mengetikkan perintah seperti ini, export file. Oke, export file. Lalu kita ketikkan nama filenya. Misalnya hari ini tanggal 5 bulan 10 tahun 2020, RO Puri misalnya ya. Ini karena saya punya banyak router, ada beberapa router. Itulah kenapa saya kasih ID daripada router ini, nama daripada identitas daripada router ini, supaya ketika saya menyimpan filenya berbarengan dengan file konfigurasi router yang lain, saya bisa mengenali, oh ini backup konfigurasi untuk router ini. Seperti itu teman-teman ya. Nah, teman-teman nanti bebas menggunakan nama file yang berbeda, karena tentu sesuai dengan router teman-teman masing-masing. Nah, setelah mengetikkan seperti ini, kita tinggal tekan enter. Oke, yang terjadi adalah dia tidak memprint di terminal, tetapi router mengumpulkan file konfigurasi yang sebelumnya di print di sini itu ke dalam sebuah file yang sudah tersimpan di dalam storage-nya router dengan nama apa? 05102020 strip ro_puri. Nah, kita lihat setelah seperti ini, file ini tersimpan di mana? Ada di file. Seperti ini teman-teman ya. Klik di sini, file itu ada di sini. Ini teman-teman. Oke. Ini sama ya, 05102020 ro_puri. Nah, setelah sudah ada di sini, selanjutnya apa lagi? Ya, selanjutnya tinggal kita download ke laptop untuk kita simpan. Nah, karena ini Linux nggak support yang seperti ini ya. Klik drag ke sini, dia nggak mau. Nah, maka apa? Dengan kita mengakses router ini melalui port 21 FTP. Nah, sekarang coba kita pastikan dulu FTP-nya diaktifkan. Oh, ini kan FTP-nya saya disable ya. Sekarang coba saya enable dulu portnya 21. Lalu kita buka di sini. Kita buka di sini. Ini kita tutup dulu. Oke, 3.3.1.1. Oke. Ini karena kita menggunakan protokol FTP, kita tekan di sini FTP.2// Oke ya. Ini dia masuk. Nah, ini kita masukkan user dan password yang sama yang kita gunakan untuk masuk menggunakan Winbox. Oke. Nah, kalau teman-teman lihat list file yang ada di sini, ya, di Winbox itu tidak berbeda dengan yang ada di sini. Hanya di sini mungkin urutannya berbeda dengan yang ada di sini, tapi secara isinya sama. Oke. Nah, sekarang kita download yang ini nih. Ya, karena ini backup konfigurasi yang terbaru. Kita klik di sini, lalu dia akan secara otomatis download. Teman-teman lihat ya. Ini filenya sudah ter-download. Nah, sekarang kita coba cek apakah benar file tersebut adalah file yang berisi konfigurasi router.
Ya, benar ya teman-teman ya. Ini file yang tadi yang kita lihat di terminal. Ini sudah ada semua di sini. Nah, jadi ketika misalnya suatu saat router kita hang dan kita harus melakukan hard reset, ya kita nggak harus khawatir gitu akan kehilangan konfigurasi, karena dengan konfigurasi yang sebanyak ini, ya tentu saya yakin juga ini sih kalau saya ya, ini tidak saya kerjakan di dalam 1 hari. Artinya mungkin default konfigurasi awal mungkin ada 100 baris misalnya. Nah, mungkin nextnya akan konfigurasi networknya diubah gitu, ditambahkan ini. Nah, akhirnya semakin hari kan semakin banyak gitu loh teman-teman ya. Nah, tidak mungkin kita bisa mengingat semua konfigurasi itu. Nah, itulah gunanya kita harus menyimpan konfigurasi, harus melakukan backup konfigurasi. Oke teman-teman, begitu saja video tutorial kali ini. Semoga bermanfaat. Tetap sehat ya teman-teman, jaga kesehatan, selalu gunakan masker. Semoga Tuhan terus melindungi kita tetap sehat, dan kita bisa melewati masa pandemi ini dengan tetap produktif di rumah. Oke, terima kasih teman-teman, salam teknologi. Sampai jumpa di video tutorial selanjutnya.